terlihat jelas sekali bagaimana generasi muda mematahkan leher orang-orang tua ya. Kita lihat bagaimana Gibran dengan gamblangnya memaparkan visi misi dia ya. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lugas dan cermat. Sementara yang tua-tua kita lihat bagaimana gagap memaparkan visi misinya dan gagap menjawab pertanyaan. Bahkan Caimin tidak tahu apa artinya SJAI. Itu kan udah fakta sama sekali. Ini yang sekarang sedang saya pelajari bersama para konsultan saya. Treatmentnya lain. Sekarang emang beda gaya komunikasinya Mas Gibran ya? Iya, konsultannya yang pinter sih. Penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Siapa? Oh, nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Bukan punya atau nggak siapa, nggak tahu ya, nggak ada yang tahu. Ya. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Dalam pemilu presiden yang bertarung tidak hanya pasangan capres atau cawapres, tidak hanya berkompetisi partai politik, bersaing pula tim kampanye nasional. Kubu Prabowo Gibran sudah resmi menunjuk Rosan Roslani sebagai panglima dari tim kampanyenya. Kubu Ganjar sudah menunjuk Arsyad Rashid, sementara kubu Amin, posisi kapten diisi oleh Marsikal Madya TNI, Muhammad Shogi Alaidrus. Lalu siapa yang akan memenangi pemilu presiden? Itu tergantung siapa dari mereka yang bisa mengambil the heart and the mind of the voters. Siapa yang paling mampu membujuk 205 juta pemilih. Tapi bagaimana memahami perilaku pemilih yang begitu banyak tersebar dari Aceh sampai Papua, begitu beragam tingkat kependidikan, status ekonomi, agama, dan etnis. Bagaimana mengetahui aspirasi mereka, kemarahan mereka, mimpi mereka, karena para pemilih ini menjadi hakim tertinggi. Penentu kalah dan menang tentu sangat penting memahami perilaku pemilih itu. Memahami perilaku pemilih biasa dikerjakan oleh lembaga survei. Pemilu modern ditandai oleh pertarungan yang mengawinkan politik praktis dan ilmu pengetahuan. Para calon presiden dan wakil presiden yang berkompetensi dan bertarung dengan data. Kini, setiap tim kampanye nasional di sebelah kirinya berdiri lembaga survei, dan di sebelah kanannya hadir konsultan politik. Lembaga survei memberikan data perilaku pemilih. Perubahannya dari waktu ke waktu, tapi data saja tak cukup. Yang penting bukan saja potret realitas pemilih, tapi strategi mengubah pilihan pemilih. Data yang sama bisa berujung kepada strategi yang berbeda, dan berakhir dengan kemenangan atau kekalahan. Memilih strategi kampanye untuk menaikkan elektabilitas pasangan capres atau menurunkannya. Itulah tugas utama konsultan politik, dan itu pula esensi dibentuknya tim kampanye nasional. Salah satu contoh calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, pernah keceplosan bahwa ada konsultan di belakangnya. Gibran menilai saat ini milenial dan generasi Z memiliki pendekatan komunikasi yang berbeda jika dibandingkan dengan Gen X atau bahkan Boomer. Menurutnya, jika parpol masih menggunakan pola-pola seperti dulu, bisa saja justru pesan yang ingin disampaikan tidak dapat diterima dengan baik, termasuk cara Gibran di debat pertama. Kalau dilihat, Gibran menghentak debat Cawapres Pilpres 2024 dengan berbagai serangan kedua rivalnya. Pengamat melihat Gibran tampil gemilang di luar ekspektasi. Gibran tampil panas sejak awal dengan mengkonfrontasi pernyataan cawapres lainnya. Misalnya saat Muhaimin Iskandar berjanji membuat 40 kota baru selevel Jakarta. Gibran menyerang dengan membandingkan sikap Caimin terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dia heran Imin menggagas pembangunan kota baru tetapi mendukung pembangunan kota baru. Gibran juga melakukan serangan jebakan dengan istilah-istilah yang asing didengar publik selama ini.
Dia bertanya ke Mahfud tentang carbon capture and stroke. Lalu ia bertanya tentang SGIE ke Imin. Serangan-serangan itu membuat goyah Mahfud dan Imin. Bahkan Caimin jujur mengakui tak tahu apa yang dimaksud Gibran. Sementara Mahfud menjelaskan secara umum yang justru nilai Gibran tak menjawab pertanyaannya. Dalam pemilu presiden yang bertarung tidak hanya pasangan capres atau cawapres, tidak hanya berkompetisi partai politik, bersaing pula tim kampanye nasional. Kubu Prabowo Gibran sudah resmi menunjuk Rosan Roslani sebagai panglima dari tim kampanyenya. Kubu Ganjar sudah menunjuk Arsyad Rashid, sementara kubu Amin, posisi kapten diisi oleh Marsikal Madia TNI, Muhammad Shogi Alaidrus. Lalu siapa yang akan memenangi pemilu presiden? Itu tergantung siapa dari mereka yang bisa mengambil the heart and the mind of the voters. Siapa yang paling mampu membujuk 205 juta pemilih. Tapi bagaimana memahami perilaku pemilih yang begitu banyak, tersebar dari Aceh sampai Papua, begitu beragam tingkat kependidikan, status ekonomi, agama, dan etnis. Bagaimana mengetahui aspirasi mereka, kemarahan mereka, mimpi mereka, karena para pemilih ini menjadi hakim tertinggi. Penentu kalah dan menang tentu sangat penting memahami perilaku pemilih itu. Memahami perilaku pemilih biasa dikerjakan oleh lembaga survei. Pemilu modern ditandai oleh pertarungan yang mengawinkan politik praktis dan ilmu pengetahuan. Para calon presiden dan wakil presiden yang berkompetensi dan bertarung dengan data. Kini, setiap tim kampanye nasional di sebelah kirinya berdiri lembaga survei, dan di sebelah kanannya hadir konsultan politik. Lembaga survei memberikan data perilaku pemilih. Perubahannya dari waktu ke waktu, tapi data saja tak cukup. Yang penting bukan saja potret realitas pemilih, tapi strategi mengubah pilihan pemilih. Data yang sama bisa berujung kepada strategi yang berbeda, dan berakhir dengan kemenangan atau kekalahan. Memilih strategi kampanye untuk menaikkan elektabilitas pasangan capres atau menurunkannya. Itulah tugas utama konsultan politik, dan itu pula esensi dibentuknya tim kampanye nasional. Salah satu contoh calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, pernah keceplosan bahwa ada konsultan di belakangnya. Gibran menilai saat ini milenial dan generasi Z memiliki pendekatan komunikasi yang berbeda jika dibandingkan dengan Gen X atau bahkan Boomer. Menurutnya, jika parpol masih menggunakan pola Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.